bertarung, das, ada yang sudah mati. Muncul lagi para petinggi-petinggi itu. Tidak ada habisnya. Si Aji geram. Si Aji Saka itu geram. Dia pergi entah kemana. Lalu terbang membawa sebuah sebongkah batu. Dia jatuhkan ke tengah-tengah gunung Suro itu. Dor, ada ledakan besar. Itu bunyi sampai menjangkau wilayah-wilayah yang bahkan jauh dari sini. Ledakan itu dengan diiringi cahaya yang sangat menyilaukan. Seketika para iblis-iblis yang sedang melakukan pertarungan dengan Aji dan menunggu Aji di mana, mental sejauh mungkin. Kabur apa mental? Kabur apa mental? Dia mental. Lalu karena melihat batu itu dan bercahaya yang sangat kuat, mereka semuanya kabur. Ada yang lari ke daerah Baron. Saya tahu itu Baron. Kebaronan kan? Iya. Oh sini kanan dan mas kan? Ada yang lari ke daerah Curug Penganten, Karanggedang sana. Itu saya tahu, Pak. Karanggedang bahas. Ada yang lari ke daerah Kepasen. Kepasen Rawano. Mental sangat jauh. Ada yang lari ke daerah Gunung Salak, Gunung Serandil. Gunung Serandil Cilacap. Benar. Masuk pun. Terus ada yang lari ke daerah timur. Nah itu. Alas yang banyak jadi besar-besar. Roban. Alas Roban. Oh, iya. Sekian banyak dari penjuru arah mereka berlarian, tidak ada yang berani kembali ke situ lagi. Sekian lama para penduduk masih mewas-was bahwasanya akan ada perkumpulan itu lagi. Ternyata sekian puluh tahun tidak ada. Aman sampai sekarang. Maka dari itu warga di sekitaran Gunung Suro ini menganggap batu ini sakral. Bahkan batu itu sekarang bertuliskan Aji di situ. Nama sang pembawa batu yang membuat para iblis kabur. Seperti itu. Berarti batu sakral Aji namanya. Benar. Batunya Condro Timuko. Condro Timuko bukan itu neraka artinya? Kabarnya seperti itu. Berarti Aji pergi terus ngambil batu dari neraka. Ada yang beranggapan seperti itu. Karena cahaya yang dihasilkan dari batu itu ketika jatuh di tanah gunung Suro itu menyilaukan dan panas. Rasa-rasanya di wajah itu seperti dekat dengan matahari. Panas sekali. Lah, dikala itu kamu umur berapa itu kejadian itu? Saya belum ada. Bisa nenjenengan cerita. Cerita ini diturunkan secara turun-temurun. Dulu saya diceritakan ketika masih kecil supaya saya tidak datang ke sana. Bangkong. Selalu aja dengar cerita Ini orang tua saya. Oh, bisa. Lah orang tuamu bercerita kalau ketika kamu umur berapa? Masih kecil. Mungkin masih sekitar tingginya segini. Mau tidur ceritanya? Tidak. Jadi ceritanya seperti ini. Dulu saya nakalnya luar biasa. Ya, setelah saya diceritakan itu saya menjadi makhluk yang tidak nakal sama sekali. Kalau itu dongeng biar kamu tidak nakal. Tetapi dongeng bukan sembarang dongeng. Itu buat nakut-nakutin kamu. Tidak. Kau boleh tanyakan ke penduduk yang lain. Gimana? Mindsetnya kayak Kamu gimana? sini dulu. Saya mau tanya makhluk lagi. Ceritanya kayak Anggeri kok orang ngalami. Kue uras saja ceritanya muluk-muluk. Dari awal harusnya jenengan itu sudah bilang. Ini mitosnya seperti ini ceritanya seperti ini, itu saya dapat cerita dari ayah saya seperti itu loh. Semua mengatakan seperti itu. Orang tua zaman dulu mengatakan seperti itu. Jadi, Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu ngapunten dengan siapa? ini dari Limongo. dari kamu sebelah. Oh, ini dari kamu sebelah kan? Iya, Assalamualaikum. Bapak. Ini tadi si Yadieng bercerita mengenai batu Condro Timuko. Ceritakan. Apa Jangan yang kau dengar? berani-berani kau datang mendekati Yang- batu itu. Batu itu sangat keramat dan disakralkan oleh kami semuanya. Bahkan makhluk seperti saya tidak berani untuk mendekatnya karena energinya sangatlah besar.
Ya, Iya. baru sampai sini saja sudah sama ceritanya. Ya, yang jadi pertanyaan saya tidak mau mendekat. Ini buat pelajaran saya, teman saya, anak-anak saya nanti. Sebenarnya batu itu batu apa? Batu itu langsung diturunkan oleh malaikat Alah, Untuk apa? untuk menghindari kerusakan di tanah ini. Bukan malaikat, kau salah dengar. ada Yang ini membawanya malah debat namanya mas. Aji. Malaikat itu adalah batu Condro Dimuko, batu neraka. Malaikat langsung yang menurunkan batu itu. Mana ada malaikat bernama Aji? Karena dulu ada banyak sekali makhluk yang tidak menginginkan mengenai keberadaan manusia. Bukan seperti ini. Makhluk itu ingin menghancurkan manusia agar tidak ada di dunia ini. Jadi akhirnya malaikat langsung menurunkan batu itu, menjatuhkan di tengah-tengah gunung Soro agar makhluk itu nyah dan mati. Kamu ceritanya yang benar mana? Iya ini Mana ada manusia makhluk? Datanglah. Mana ada manusia makhluk bisa mengambil batu dari neraka? Yang ada dan yang bisa hanyalah malaikat. Ya, yang diceritakan kan Aji sangat sakti mandraguna. Mungkin saja dia bisa menembus neraka. Sesakti-saktinya makhluk, dia tidak akan bisa untuk menembus ke neraka sebelum dia mati. Ada. Ini orang tua nih. Bisa saya tanyakan ke orang tua aja nih. Jangan mas, pokoknya. Assalamualaikum. Yang? Waalaikumsalam. Dia pasti bercerita sama dengan Nah, ini sesepuh ya. sesepuh. Iya, saya sudah lama. Ngapunten, ini adalah kesalahan pahaman ini yang Bagaimana yang salah? ini itu ada batu Condro Dimuko. Oh, di Gunung Suruh. Ya, sebenarnya itu batu apa? Ceritanya seperti apa? Kok ini pada beda-beda ceritanya yang? Kau percaya dengan adanya batu itu? Ya, Itu semua ada. mitos, dongeng, itu. Saya sampai setua ini tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi Mistis nyatanya ya. Kalau anak-anak zaman sekarang mengatakan seperti itu, mistis itu kayak apa? Misteri seperti itu. Tapi- Mitos. nyatanya tidak ada satu makhluk pun yang berani mendekati Ya. Gunung Suruh dan batu itu. Gak ada yang Karena berani. Tidak ada yang betah menempati tempat itu. Ya karena adanya batu itu sebelum keberadaan batu itu, yang namanya hutan, angker itu pasti dihuni oleh makhluk. Kau masih muda, jadi kau jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak kau ketahui seperti itu. Dipikirkan saja secara nalar. Yang namanya hutan di sini, mana ada hutan yang tidak berpenghuni satu makhluk pun. Ya, dari bangsa kita, Din. Yang kedua, kenapa mereka makhluk-makhluk yang di daerah sini ditanya Ini jika keliru untuk ini. mendekati batu itu sangat berbahaya dan bisa juga mati. Nah, benar. Yo, apa? Dipikir secara nalar saja. Iya, kau mau menempati tempat yang panas, yang gersang seperti itu? Mana mungkin ada makhluk yang mau? Lalu ada nama Aji di sana. Itu nama siapa coba? Itu namanya mitos, sama saja dongeng. Saya pun bisa mengarang dongeng seperti itu. Cukup nih. Kalau mengenai sebuah nama, saya malah tidak mengetahuinya karena saya belum pernah mendekati. namanya. Kau sudah melihat secara langsung atau tidak? Saya kata orang tua saya. Itu kan kata orang tua kamu. Kalian kan masih muda. Saya yang sesepuh itu belum pernah melihat. Bahkan saya percaya pun tidak. Kamu berani atau tidak mendekati sana? Untuk apa kamu? apa? Apa saja kamu saja tidak berani untuk mendekati batu itu. Yang ada jika kamu mendekati batu itu, kau akan mati. Bukan perkara matinya. Hanya saja saya tidak mau berada di sana. Tempat saya sudah lumayan untuk saya tinggali. Untuk Saya- apa saya berpindah ke sana? Saya tidak mau kau untuk tinggal di sana. Tapi Begini, kakek anak muda. datang untuk menghadap ke batu itu, berani atau tidak? Untuk apa? Menghadap itu bukan kepada batu. Oh, susah Bukan sekali untuk menyembah, dijelaskan. untuk melihat batu itu. Untuk apa? Saya Ini tidak anak tahu. asalnya mana sih? Saya dari sebelah sana. Dan dia tiba-tiba memanggil saya. Yang saya ketahui dia mau
meminta tolong atau bantuan Mohon apa. maaf, jenengan bukan lahir dari sini ya. Lah jika saya lahir dari sini untuk apa? Tapi saya mengetahui bahwasannya di sana adalah mistis. Yang diceritakan dengan lengkap itu yang lahir asli dari daerah sekitaran sini. Kau pun itu orang tua yang menceritakan kan? Kakek saya dahulu pernah